begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Mati. Gusti Patih. Gusti Patih. Mendengar suara panggilan darurat dari Suliwa melalui ilmu telepati, Patih Batik Madrim diminta segera ke Malwapati memberikan bantuan. Para pendekar yang bersama Suliwa telah berada dekat dengan kerajaan untuk mulai melakukan serangan. Selanjutnya, dengan perantara cincin hitam, Nyi Jantur juga dihubungi agar segera menyusul. Karena dikhawatirkan musuh menggunakan sihir dalam peperangan. Akan terjadi perang besar antara golongan hitam dan putih di Malwapati. Siapa yang bilang begitu? Gusti Patih Batik Madrim. Percaya, Suliwa. Kalau begitu, apa kamu sudah menghubungi Ratri Pramudita? Mohon maaf, belum. Baiklah. Kalau begitu, aku saja yang panggil. Kita tidak bisa tinggal diam. Cepat keluar. Musuh sudah mengepung kita. Padma, sebaiknya kita bagi tugas. Aku masuk. Tidak Mitra, bertahanlah di pintu samping. Aku akan ke ruang utama. Di sana sudah ada prajurit kita. Baik. Menyerahlah kalian, atau lumpat kalian. Cepat gunakan sihirmu. Hentikan! Apa yang Pangeran Raja Saputra lakukan pada Prabu Angling Dharma? Bopo, Kepala siapa yang terpanjang di tombak ini? Lihat! Dan yang memenggal kepala Prabu Angling Dharma adalah Pangeran Raja Saputra. Pertarungan besar itu terhenti ketika kepala Prabu Angling Dharma yang tertancap diperlihatkan oleh Patih Membakala. Sudawira dan Uyut Sawika merasa tak percaya. Namun kepala itu benar-benar terlihat sama persis dengan kepala sang raja. Sudawira tetap enggan untuk tunduk dan menyerahkan Malwapati. Hingga akhirnya pertarungan kembali terjadi. Lebih baik serahkan pada kami atau kami penggal kepala kalian. Besar mulutku Raja Saputra. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sang Prabu, katakan apakah benar ini kepala Sang Prabu? Diam dan tidak melibatkan diri dalam perkelahian mereka. Maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Kepala Angling Dharma sangat penting. Tidak ada salahnya. Sudah Wirat. Baik, Uyut. Tunggu Wirat. Baik, Uyut. Saya dulu. Kalau Sang Prabu beralaya, ingat Wirat. Baik, Uyut. Kurang ajar. Ya. 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 Ya.
Patih Batik Madrim yang kini telah berada dekat dengan Malwapati berpapasan dengan Sudawirat. Sang Patih begitu terkejut dengan pemandangan kepala Angling Dharma yang dilihatnya. Curiga Sudawirat telah kembali berkhianat hingga menyebabkan Prabu Angling Dharma terbunuh. Sang Patih dengan raut wajah yang garang segera turun dari kudanya untuk menghajar tanpa mendengarkan penjelasan. Tunggu Gusti, saya akan memberi penjelasan. Berdebah kamu Sudawirat. Gusti Patih, tolong jelaskan Uyut. Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dinda Prabu Angling Dharma? Jangan marah dulu Gusti Patih. Kenyataan telah membuktikan bahwa Sudawirat tidak bisa dipercaya. Wajah sang patih kini kembali cerah seperti sedia kala setelah melihat rajanya telah berada di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat bersama Resi Naga Pertala. Tipu muslihat kepala yang terpenggal itu kemudian diceritakan secara mendetail agar semua orang mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Diawali ketika sang Resi Naga Pertama melihat kemunculan Raja Saputra dari pusara angin. Lihat itu. Kelihatannya ada sesuatu yang tidak tahu. Kita harus menghindar. Menghindar. Hei, lihat. Awan itu menggulung mereka, Paman. Begitu melihat adanya bahaya, sang Resi Naga Pertala menawarkan satu jalan keluar pada saya. Ya, kalau sekali-kali kita permainkan mereka. Maksud sang Resi? Menjadi bayangan sosok sang Prabu jahat Rahwana ini benar-benar sakti. Kalau yang ia hadapi hanyalah bayangan karena bisa mengalahkan Angling Dharma. Berikan ikat kepalamu, sang Prabu. Lemparkan. Lihat itu. Sesuai janji, saya akan penggal kepala Angling Dharma. Kalau begitu, kepala yang diperebutkan selama ini hanyalah sebuah ikat kepala. Setelah semua diceritakan bahwa sebenarnya kepala itu hanya ikat kepala saja, Patih Batik Madrim dengan perasaan bersalah segera meminta maaf kepada Wirat dan Uyut Sawika. Dan karena tugas Naga Pertala telah selesai, sang naga akan kembali ke nirwana alam para dewa. Nah, itulah sebabnya sekarang ini kita harus segera ke Malwapati. Ayo Wirat, Uyut. Lihat. Kepala Angling Dharma ada di tanganku. Kalau sosok yang kalian benci sudah tidak berdaya seperti ini. Lihat. Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Kusarankan kalian menyerah. Dan akulah pemenangnya. Raja Samuka dari pusar angin. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Kita tunggu satu tempat. Betul, Sang Prabu. Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Bagaimana, Gendrawani? Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Angling Dharma dalam keadaan segar bugar? Kalian dengar pernyataannya? Hah? Raja Samuka dan Pangeran Raja Saputra tak menghiraukan pernyataan Patih Batik Madrim. Mereka menganggap jika sang patih hanya banyak omong saja. Namun setelah kepala itu berubah menjadi ikat kepala, barulah mereka kecewa. Dan kekecewaan mereka makin bertambah ketika Prabu Angling Dharma kini muncul dan menyatakan jika mereka semua telah tertipu mentah-mentah. Karena merasa telah dipermalukan, Raja Samuka kemudian melakukan hal ini. Kita mundur saja sampai. Lebih baik kita masuk. Biar aku yang menghadapi mereka.
apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Melihat raja mereka Raja Samuka, Raja Saputra, dan Patih Membagala yang telah musnah, Singa-Maruta dan Bahadur tidak ikut turun dan berperang. Mereka justru melihat peluang emas untuk menguasai kerajaan Pusar Angin yang kini telah kosong. Mereka akan kembali ke markas untuk menyusun kekuatan dan strategi penyerangan selanjutnya. Sementara kita di sini dulu, mengatur siasat. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Kita tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Tendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya.